Kalau kita berharap jadi seorang pegawai negeri, ya udahlah, kita berharapnya itu udah pasti di zona nyaman nih. Kayaknya berat nih ceritanya. Biasa aja, saya cuma ngurus parkiran di sini. Cuma duduk-duduk ya bang, nongkrong. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, why did it take you so long? Hey, while I was dancing on my own. Hai business people, aku Tala dan aku lagi di Vikavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh business people. Makasih nih udah setia nungguin cerpen cerita pengusaha setiap hari Kamis jam 4 sore. Nah, cerpen kali ini bareng owner Vikavi, Bang Aldo. Hai dulu Bang. Halo, sahabat cerpen siapa sih panggilan? Business people. Business people, bukan sahabat cerpen ya. Bukan. Kalau sahabat cerpen itu cerita pendek. Nah, business people kali ini kita sekarang bareng Kak Aldo. Katanya gini nih, kata business people tak kenal maka tak sayang, Bang. Ya, benar. Nah, jadi kita kenalan dulu biar business people bisa sayang sama Vikavi-nya nih. Nama saya Aldo Jeffrey. Ya. Tinggal di sini juga sekalian. Pendidikan terakhir S1 pendidikan geografi. Oke. UNP. Sekarang melonceng apa namanya nih? Melenceng ya? Jauh banget. Nah, jauh ke coffee shop dia. Bener. Perginya. Dari geografi jadi owner coffee. Harusnya jadi guru tapi. Harusnya jadi guru ya. Mungkin sekarang inilah ya, lagi ngukur-ngukur tanah di kopi gitu. Biar geografinya masih masuk gitu. Nah, sekarang kesibukan Bang Aldo apa nih? Sekarang kesibukan yang pertama banget ya pasti kita fokusnya ke Vikavi. Sekarang ekspansi kita ada buka Baratos namanya, itu di SD Agnes. SD Agnes, Ya, daerah? Daerah di depan Kriat Bumi Minang. Oh iya. Jalan gereja. Bener-bener. Ya, itu kan lagi banyak tuh. Dekat Tugu Gempa itu tuh kan banyak. Bener, biasanya nih business people kalau di situ ada komunitas. Iya, betul. Apapun di situ nongkrongnya di sana ya. Di sana rame banget. Bener. Ada lagi nih Bang kesibukannya? Ada rencana mau tambah sebelum bulan puasa ini sih. Ada goreng-gorengan tahu kelasan gitu, tapi ada kita buka 3 cabang sekalian sekarang nih sebelum bulan puasa. Baru mau buka langsung 3 cabang business people. Wah, kayaknya kita harus ngorek-ngorek tips and trick gimana bisa jadi pengusaha muda kayak Bang Aldo. Nah, tapi aku tuh penasaran nih Bang, gimana sih cara Abang mengkoordinasikan waktu-waktu di antara kesibukan Abang ini? Ya, yang pertama kita harus ada schedule setiap harinya. Oke, setiap malamnya kita meeting dulu sama tim kita. Meeting sama karyawan setiap malam untuk besoknya, pasti itu. Bagi-bagi waktunya di situ. Oke, benar sih ya. Harus bisa juga ngebagi waktu, kalau nggak pasti kececeran semuanya ya. Pasti. Bener. Nah, Abang tadi juga bilang kalau pendidikan terakhir itu geografi. Kenapa sih Abang memilih jadi pengusaha nih akhirnya? Kayaknya berat nih ceritanya. Panjang ceritanya. Bolehlah diceritain. Saya kan gimana ya? Kalau kita berharap jadi seorang pegawai negeri, ya udahlah, kita berharapnya itu udah pasti di zona nyaman nih. Bener. Gaji ya udahlah sesuai pemerintah yang ngasih nih. Tapi kalau untuk pengusaha kita kan ada glambernya, berjuangnya, titik kita menangnya ada nanti. Bener. Yang bakal kita dapat. Jadi itu alasan Abang memilih? Ya, yang penting jadi pengusaha. Pengusaha. Kita yang ngontrol sendiri ya Bang? Kita bukan di bawah orang gitu? Kalau sebagus-bagusnya usaha yang kita bikin, bagusnya kita langsung yang ngontrol. Benar, setuju banget sih. Nah, tapi nih Bang, dari sekian banyak usaha nih, ada usaha baju, usaha makanan, kenapa Abang milih Vikavi ini? Coffee shop soalnya saya udah profesional di bidang kopi.
Saya dulu 5 tahun jadi barista di Coffee Toffee Ahmad Yani. Oh, apa namanya Bang? Coffee Toffee, franchise Coffee Oh, Toffee iya, dulu. iya, Coffee shop juga. 5 tahun di sana baru udah profesional. Dia nyatakan dia collab, dia tutup, baru kita Abang usaha sendiri Buka. buat buka ya? si coffee. Oke, karena ada pengalaman, karena ada Iya. ini, makanya Abang berani juga buka si cafe ini. Ya betul. Wah, keren banget nggak sih? Dan sekarang udah mau buka lagi, merintis usaha-usaha lainnya. Wow, aku yang masih umur segini kayaknya insecure banget nih duduk di sebelah orang yang Biasa ini. aja, saya cuma ngurus parkiran di sini. Cuma duduk-duduk ya Bang, nongkrong, kayak gitu. Nah, pengen tahu dong Bang, sosok yang ngedorong Abang udah jadi orang yang seperti ini sekarang. Papa sama kakak saya nomor 2. Itu sih yang mendorong. Memang mereka pada pintar buat jadi pengusaha-pengusaha dari dulunya. Oke, karena mereka itu juga support lah ya, Ya, support, ya. dari keluarga gitu. Nah, selama Abang menjadi pengusaha nih, apa sih kesulitan Abang yang Abang alami? Kesulitannya paling kita karena mengelola karyawan aja sih. Oke, Iya. kenapa tuh karyawan-karyawan Abang? Bisa tuh kita curhat ya bisnis people. Siapa tuh namanya? Nggak, kalau karyawan sebenarnya dia sesuai SOP, tapi kan namanya kadang-kadang ada waktu luang, customer belum datang, dia masih main handphone atau apa. Ya itu benar. aja sih yang paling jadi problem. Mendisiplinkan Ya, orang lain mendisiplinkan, ya. ya betul. Bener sih. Kalau kita terlalu disiplin, tahu mereka juga nggak enak, Nggak enjoy enak, gitu. Sedangkan benar. coffee shop ini semua karyawan tuh harus berbaur dengan konsumen betul, setuju supaya sih. orang ngopi di sini pun enak. Benar banget. Tapi kalau misalnya seperti Tala nih sebagai konsumen, kalau misalnya mau ke suatu tempat atau coffee shop, itu pasti juga prioritasnya itu karyawannya. Iya betul. Apakah karyawannya easygoing, Iya. ramah, Kita Kan kenal satu benar. lagi, betul. terus kayak juga nggak suka tuh Bang, apalagi kita kan biasanya pakai sandal jepit aja nih, Iya. atau pakai jaket, sweater langsung pergi. Itu kan ada untuk beberapa orang yang menganggap itu rendah juga kan ya Iya, Bang. betul. Nah itu sih yang paling penting dari kita pergi-pergi makan gitu. Nah kalau misalnya selama Abang menjadi pengusaha ini, pernah nggak sih Abang di titik terendah gitu? Apa sih momen Abang yang di titik terendah Abang? Mana ya titik terendahnya? Atau Abang selalu tinggi ya? Bukan. Titik terendahnya paling pasti pandemi kemarin. Itu aja Oke. sih. Gimana ya mensiasatinya pas pandemi? Kita nggak boleh buka. Sedangkan karyawan kita ada sekitar 16 orang yang harus digaji. Bener. Gimana Itu sih sih. Abang cara mengkoordinasikan itu? Langsung otak berputar kencang, Iya, langsung benar, harus. betul. Sedangkan biasanya mereka harus menerima THR setiap bulan puasa ya dulu kan. Betul. Rencananya nih masih ada THR nggak sih Bang? Kalau masih boleh buka puasa setiap harinya itu pasti kita kasih. Tapi kalau ditutup di bulan puasa berarti THR paling setengah kita kasih. Setengah, Iya. Nah dari 16 karyawan Abang, selama pandemi itu kira-kira udah ada yang di-cut nggak sih? Dikat enggak, cuman dia yang resign ada diterima kerja di bank kayak gitu. Oh Ya iya, kan banyak saya ambil yang mahasiswa nih yang baru-baru tamat ini. bener-bener sih. Wah, keren nggak sih? Itu baru sedikit cerita kita di cerpen kali ini. Itu kita masih banyak nih yang mau ditanya. Kenapa alasan Abang milih namanya Vikafi? Kenapa juga tempatnya di sini? Iya. Nanti kita bakal cerita, tapi setelah yang satu ini.